Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan asinkron pemetaan tematik. Hari ini kita akan membahas sampling. Ya, jadi saya rasa sampling ini bukan merupakan sebuah barang baru ya untuk rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa teknik geodesi dan geomatika. Kita sudah mempelajari dasar-dasar terkait sampel di statistika maupun di estimasi aproksimasi ya. Jadi sedikit mengulang saja bahwa yang namanya sampel itu merupakan sebuah perwakilan dari sebuah populasi gitu ya. Dan yang perlu di-highlight di sini adalah sampel ini bisa menggambarkan sebuah kebenaran dari populasi tersebut. Jadi saya langsung berikan contoh, misalnya semua anak berusia 6 sampai 12 tahun di Kota Bandung memiliki tinggi badan di atas 140 cm. Ya. Kita bisa saja melakukan pengukuran tinggi badan untuk semua anak berusia 6 sampai 12 tahun di Kota Bandung. Tapi tentunya kita membutuhkan waktu, tenaga, dan uang yang banyak untuk melakukan itu ya. Makanya kita melakukan sampling. Nah, sampling ini kita bisa tahu em, apa ya, apakah hipotesis tersebut benar dengan sebuah confidence interval serta error estimate tertentu gitu ya, teman-teman. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini. Selain itu, sebelum kita melakukan sampling, tentunya kita harus menentukan yang kita sebut sebagai sampling frame. Jadi sebenarnya apa aja sih yang kita harapkan untuk kita dapatkan dari responden gitu ya. Jadi contohnya kalau tadi saya cuma pengen tinggi badan gitulah ya. Tinggi badan, tadi saya udah kasih klasifikasi juga, saya pengen anak-anak umur 6 sampai 12 tahun dan saya pengen di Kota Bandung gitu ya. Jadi tidak keluar dari populasi tersebut gitu kan ya, dan tidak keluar dari list yang saya harapkan. Populasinya si anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun di Bandung. Nah, sampling frame-nya itu ya tinggi badannya gitu ya. Dan tentunya kita harus tahu kira-kira eh, untuk sampling frame tersebut errornya akan dari mana gitu ya. Apakah dari misalnya populasinya gitu ya, ada yang akan angka pencilan gitu ya, atau mungkin em, alat untuk mengukurnya dan lain-lain gitu ya. Jadi sumber error kita dari mana saja. Nah, ini sedikit mengulang gitu ya, bahwa populasi itu apa ya? Populasi itu adalah seluruh manusia atau item atau data ya yang mewakili sebuah karakteristik gitu ya. Kalau tadi saya bilang anak berumur 6 sampai 12 tahun di Kota Bandung gitu ya. Nah, kalau kita pun gitu ya, menggunakan teknologi-teknologi terbaru untuk sebuah pengamatan, misalnya terrestrial laser scanner gitu ya, untuk em, melakukan scanning untuk memodelkan sebuah bangunan. Nah, bangunan itu ya populasinya gitu ya, karena bangunan ini kan terdiri dari titik-titik yang continuous gitu ya. Sementara waktu kita melakukan pengukuran menggunakan TLS sekalipun, yang titik-titiknya sudah sangat rapat, tetap itu merupakan sebuah teknik pengambilan sampel gitu ya, di mana samplingnya kalau pakai TLS itu rapat-rapat. Kita juga bisa menggunakan sampling, misalnya TLS itu kan mahal ya. Kita misalnya gunakan ETS yang lebih murah, tapi tentu jumlah titiknya tidak akan sebanyak TLS ya. Tidak, kualitasnya juga akan berbeda dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita sendiri yang menentukan seberapa representatif sampel kita terhadap populasi. Jadi ini juga contoh gitu ya. Populasi itu bisa semua dokter, semua anak sekolah gitu ya, semua em, perempuan dengan usia sekian gitu ya. Nah, agar sampel kita bisa dibilang representatif, itu ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ya. Prosedurnya, sampel size-nya, di mana semakin besar sampel size berarti dia semakin mendekati populasi ya. Dan angka partisipasinya, terutama kalau sifatnya itu adalah responden gitu. Jadi misalnya kita punya kuesioner 100 gitu ya, kita sebarkan ke 100 sampel, itu pun kita udah sampling gitu ya. Jadi 100 orang ini bukan 100 yang mewakili seluruh populasi. Misalnya populasinya 1.000, kita cuma ngasih ke 100 dengan teknik sampling yang kita sudah pikirkan, ya. Belum tentu 100-100-nya mengembalikan, gitu ya. Jadi mungkin bisa yang mengembalikan rate-nya cuma hanya 60%, jadi 60 formulir yang kembali, gitu ya. Jadi itu akan tentunya memberikan efek terhadap representativeness, gitu ya, dari sampel kita. Nah, apakah kita bisa melakukan sampling ke seluruh populasi? Bisa. Kalau populasi kecil, misalnya kita bilang populasinya adalah seluruh siswa SD kelas 6 di satu SD tertentu misalnya. Mungkin cuma 30 orang, ya sudah kita lakukan saja pengukuran yang kita butuhkan, misalnya pengukuran tinggi badan. Atau kita punya extensive resource, misalnya kita pengen um,
semua anak SD kelas 6 di Bandung gitu ya. Misalnya kita punya tim yang jumlah timnya adalah sejumlah em, apa ya sejumlah jumlah SD di Bandung, ngerti nggak? Jadi misalnya SD di Bandung ada 50, kita punya 50 orang yang akan mengukur tinggi badan, satu orang itu mengukur 30 anak. Itu masuk akal gitu ya. Jadi bisa kalau resource-nya ekstensif. Atau kita memang nggak expect very high response gitu ya. Jadi misalnya kita pengen ngasih tadi gitu ya, kita punya katakan populasinya size-nya itu 100, kita kasih semua aja 100-100-nya itu formulir isian, tapi kita memang tidak berharap mereka semua ngisi gitu. Itu juga bisa kita sampel semua populasi. Nah, jadi sampel sama populasi ini memang mewakili kurang lebih badan yang sama ya. Jadi misalnya saya bisa menjadi sampel dari sebuah populasi gitu ya. Saya sampel dosen perempuan di ITB misalnya gitu ya. Nah, kalau dalam populasi, measurable quality itu kita bilang sebagai parameter gitu ya. Jadi tadi misalnya tinggi badan. Nah, begitu sudah disampel, itu sudah menjadi statistik gitu ya, karena tinggi badan tadi sudah menjadi angka gitu ya. Bahkan misalnya em, measurable quality gitu ya kan gender kalau misalnya dosen ITB gitu ya. Nah, statistiknya berarti kan ya udah berapa berapa orang sih gitu kan dosen ITB yang perempuan misalnya seperti itu, atau berapa persen dosen ITB yang perempuan. Kalau di populasi itu complete set, berarti kalau sampel itu subset ya. Lalu kalau populasi itu reports-nya adalah true representation of opinion, sementara di sampel tentunya kita punya yang namanya margin of error atau confidence interval ya. Semakin tinggi confidence interval kita, artinya margin of error-nya juga kecil. Lalu it contains all members of a specified group. Jadi semuanya kita perhitungkan. Misalnya tadi ya semua dosen perempuan di ITB, sementara sampel itu subset gitu ya. Misalnya setiap fakultas diwakili oleh berapa dosen perempuan kayak gitu. Jadi tergantung teknik samplingnya seperti apa ya. Jadi jangan lupa bahwa sampel itu adalah subset dari sebuah populasi. Jadi kalau kita gambar diagram Venn gitu ya, dia kalau ini populasi ya, sampel itu ada di dalamnya ya. Oke, dia selalu ada di dalam populasi. Dia nggak kayak gini ya, dan dia tentunya tidak seperti ini. Nah, jadi bagaimana caranya kita sampling? Pertama, tentunya kita em, menentukan dulu yang namanya theoretical population. Misalnya theoretical population itu adalah seluruh penduduk Amerika Serikat. Namun kita hanya melakukan studi itu ya di salah satu negara bagian gitu ya, misalnya karena itu yang kita punya akses to gitu ya. Misalnya dananya hanya terbatas untuk itu, ya sudah kita coba sampling dulu di sini gitu ya. Nanti mungkin ada studi lain yang di tempat lain segala macam ya. Lalu kita tentukan sampling frame-nya dalam arti apa sih data-data yang mau kita dapatkan dari mereka. Itu makanya seperti ini bisa dalam bentuk kuesioner gitu ya. Jadi tinggi badan kamu berapa atau apa, atau kita melakukan itu sendiri, mau melakukan pengukuran itu sendiri. Dan akhirnya sampelnya itu adalah orang-orang yang memang kita akan studi. Jadi bagian dari populasi penduduk yang akan kita masukkan ke dalam pertimbangan kita. Jadi prosesnya kalau saya rangkum, pertama adalah kita define dulu populasinya itu yang mana. Lalu sampling frame-nya apa, jadi data apa yang mau kita dapatkan dari mereka, entah itu tinggi badan, misalnya dia usia gitu kan ya, lalu tingkat pendidikan dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa list itu semua. Biasanya kalau misalnya memang melibatkan sampel manusia, berarti bisa dibikin kayak pertanyaan-pertanyaan di kuesioner gitu ya. Ada yang jawabannya pakai pilihan ganda, ada yang bisa pakai skala 0 sampai 10 misalnya dan lain-lain ya. Lalu sampling method, nanti kita akan bahas lebih detail terkait metode sampling gitu ya, yang berdasarkan dari sampling frame tadi. Lalu kita tentukan sampel size kita, tentunya semakin besar sampel size, semakin mendekati populasi, namun resource-nya akan semakin banyak. Lalu kita implement yang namanya sampling plan, sampai akhirnya kita melakukan data collecting dan review the whole sampling process. Kita akan membahas sampling techniques di video selanjutnya.